계속해서 우리 여호수아서 강해를 시작하도록 하겠습니다. We'll continue our Kita lecture akan on the book melanjutkan of Joshua. tentang kitab 오늘 Yosua. 제목은 13번째로 여호수아가 정복하지 못한 곳입니다. So the title for today's Judulnya message pada is the pelajaran region that ini Joshua couldn't tempat conquer. yang Yosua tidak dapat taklukkan. Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7. Joshua chapter 13 verse 1 to 7. 지난 시간까지는 우리 인도네시아로 바로 통역이 되었습니다. Sampai pelajaran terakhir ditranslate langsung ke bahasa Indonesia. Indonesia. 지금 이제 또 영어로 Tapi untuk saat ini ditranslate ke bahasa Inggris. 이 영어로 통역되는 부분들을 또 인도네시아로 통역이 되어지고 있죠. And this Dan akan ditranslate ke bahasa interpretation will Indonesia. also translate into Indonesia. 집중해서 잘 강의를 들으세요. Tolong diperhatikan dengan penuh konsentrasi. 이렇게 거쳐서 진행되어지니까 아마 우리의 생각들이 분산될 수 있습니다. Because we have the Karena kita interpretation, so your bertranslate concentration can be scattered. Ditranslate berkali-kali, jadi harus kita berkonsentrasi lebih. So what is the theme of the book of Joshua? Jadi apa yang terpenting dalam kitab Yosua? 함께 하시면은 Ketika Allah bersama-sama dengan kita, 분들이 강하다 할지라도 betapa kuat orang Kanaan God is pun with us, no matter how bisa many people is ditaklukkan. strong, we can conquer over them. 사실 이스라엘 백성들에게 여호수아서를 통해서 가나안 정복에 대한 부분들을 말씀하고 있죠. And it is telling us through the book of Ini Joshua about melalui the kitab conquering of the Yosua land of Canaan. menceritakan tentang menaklukkan tanah Kanaan. 전도와 선교를 통한 세계 복음입니다. Jadi melalui menaklukkan tanah Kanaan, ini adalah penginjilan dan misi dan penginjilan dunia. 이게 바로 가나안 정복의 언약입니다. Ini adalah perjanjian menaklukkan tanah Kanaan. So the covenant of the world evangelization, it is the conquering of the Canaan. 사단에게 정복되어 있는 문화를 정복하라는 것이고요. Jadi So it is telling us to conquer the culture that is menceritakan pada conquered by kita Satan. bahwa budaya ditaklukkan oleh setan Conquering over the finance. dan menaklukkan ekonomi. 정복하는 것을 말하고 있습니다. And it is telling us to conquer over all the fields. Dan ini menaklukkan semua ladang. 통해서 계속해서 우리가 살펴보고 있는 것이죠. That is why we are looking through the book of Joshua. Karena itu kita harus melihat melalui kitab Yosua bercerita tentang menaklukkan. 세 가지를 우리가 들을 수 있습니다. So there is three main points about Di, the conquering. di sini ada terdapat 3 poin tentang menaklukkan. The first thing you must have. Yang pertama, kita harus mempunyai perjanjian. 우리는 열심히 사는 것이 아니라 언약을 가지고 있어야 됨을 말하고 있습니다. Ini bukan membuat kita untuk berusaha lebih keras, tetapi kita harus berpegang pada perjanjian. 어떤 경우도 살아남게 되는 것입니다. If we have the covenant, Kalau no kita matter what kind of mempunyai situation we face, perjanjian, we can tidak peduli masalah apa yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya. Why, Joseph did not worry. Karena itu, Yusuf tidak pernah khawatir. 그들에게 팔려서 노예로 갔어요. Actually, Joseph Walaupun wasn't Yusuf acknowledged by his pergi brother, he was sebagai sold to Egypt. sebagai 노예로 가서 budak di Mesir, 주인을 열심히 섬겼는데 억울하게 누명 쓰고 감옥에 갔어요. And he was sold as a slave, and even he didn't did any crime, but he went to prison. 사실 어떻게 walaupun dia sebagai hamba atau sebagai budak di Mesir, dia tidak pernah menggerutu, dia tetap melakukannya. 때문에 흔들리지 않았던 거죠. And Joseph did Karena not Yusuf shake berpegang because he hold on to kepada perjanjian, dia tidak pernah goyah. And it was seen as the journey of covenant. Dan dia melihat perjalanan perjanjian. 11절 요셉은 처음부터 언약을 가지고 있었습니다. We all know very well. Dan kita Genesis chapter 37, melihat di verse 1 to Kejadian 7, 37 ayat 1 sampai 11, 해와 달과 kita bisa melihat bagaimana Yusuf berpegang pada perjanjian. 가진 것이죠.
he grabbed hold onto the covenant of the word. Dia berpegang pada perjanjian penginjilan dunia, yaitu melalui bulan dan matahari dan bintang-bintang tunduk di hadapan dia. 80세였지만은 그러나 출애굽기 3장 1절에 18절에 호렙산에서 하나님께서 모세에게 언약을 주었습니다. Dan di Keluaran 3 ayat 1 sampai 18 di Gunung Horeb 요셉은 Musa dipanggil Allah. Joseph was the person who grabbed hold onto the covenant in the early in his lifetime. 모세는 나이가 80이 다 되어서 자기가 끝났다고 생각하는데 언약을 붙잡았습니다. And Moses, he was aged 80, and he Walaupun thought that Musa his sudah life was end, berumur he grabbed hold onto the covenant. 80 tahun, tapi dia tetap berpegang kepada perjanjian. No matter he is aged or not, he must grab hold onto the covenant. Tidak peduli kita sudah tua ataupun masih muda, kita harus tetap berpegang pada perjanjian. We all know very well about Numbers chapter Dan kita mengetahui tentang Bilangan pasal 13 ayat 14 and there was the itu report tentang from 10 pengintai. 사실 10명의 정탐꾼의 보고 앞에 온 이스라엘 백성들이 밤이 새도록 통곡했다고 얘기했어요. And because of their reports, all the Karena Israelite 10 people pengintai were membuat laporan, about that. 여기에 두 명의 dia 정탐꾼의 membuat 보고가 bangsa There's Israel also khawatir. two reports. 그 두 명이 결국은 Dan 여호수아와 ada 갈렙이었죠. dua That two people were orang yang Joshua melaporkan, and Caleb. yaitu 10명의 Yosua dan 정탐꾼은 Kaleb. 가나안 땅을 잘못 본 게 아닙니다. 10 people, they did not see incorrectly about 10 pengintai 사실적으로 itu 본 거예요. mereka tidak melihat tentang tanah 근데 Kanaan, 언약 없이 본 겁니다. but without the covenant. 그래서 자기 tapi 스스로 mereka 우리가 melihat dengan 메뚜기 tidak 같다 ada perjanjian. So they say themselves as the grasshopper. 그러나 두 명은 용기 있게 그냥 Mereka akhirnya menjadi And these two other khawatir. people, they did not say let's be brave, 언약 가지고 본 겁니다. but they see the field Mer- with the covenant. Tapi dua orang ini melihat mereka bukan sebagai orang yang 밥이다. They besar, are our prey. karena mereka melihat dengan perjanjian. Mereka berkata Their bahwa position is Allah bersama dengan kita, Allah menyertai kita. 두 명의 보고였지만 그냥 언약 가진 사람들의 보고였기 때문에 이것이 그 현장을 살리게 된 것입니다. because it was the report from the Karena people who have the covenant. laporan dari dua orang ini dan yang berpegang pada perjanjian bisa menaklukkan ladang itu. 바울까지 전부 다 사실은 언약의 사람, 소수의 언약의 사람들 통해서 하나님의 역사를 일으켰음을 보게 됩니다. From Joseph to Nah, Paul, melalui through the Yusuf minor sampai people, Paulus, God has fulfilled the melalui orang-orang yang 여러분 다음 시간에 우리가 하나님 ini berpegang perjanjian, Allah memenuhkan perjanjian. 하나님은 언약의 하나님입니다. God is the covenant, God of covenant. 그리고 성경을 가지고 Allah 언약의 Allah 책이라 perjanjian. And we say the Bible, it is the book of covenant. 그리고 하나님의 자녀들을 Kalau kita melihat Alkitab pun And we itu say penuh the dengan children of God, perjanjian. children of God as the covenant of people. 그래서 성경에 크게 Kita adalah anak-anak Allah, yaitu umat perjanjian. 밖에 있느냐. There are two big flow in the Bible, which is whether you are in the covenant or not. 언약 Ada 밖에 있다면 dua 아무리 aliran 열심히 besar 살고 dalam 성공하고 Alkitab, ya kita berada di dalam perjanjian atau di luar perjanjian. 실패하게 되는 것이고요. If you are outside of the covenant, no matter how much you work hard, how much you success, you will fail. 좀 모자라고 부족하다 할지라도 Kalau kita di 언약 luar 안에 있다면 perjanjian, 그들을 bagaimanapun 축복하셔서 kita 그들 berusaha 통해서 keras, kita sukses, 역사들을 바꾸는 itu 것이죠. tetap No matter how sama much you are lacking, if gagal. you are inside of the covenant, God will change the world through these people. Kalau kita berdalam perjanjian, 보시면은 Allah memakai orang-orang seperti ini untuk mengubah dunia. 좋아하는 것이 있습니다. There are things that people like. Inilah hal yang orang-orang sukai. 그게 바로 창의 3장과 6장과 11장. That is Genesis chapter Yaitu 3. Kejadian pasal 3, 6, dan 11. 오셨을 겁니다. And you have heard about this from Kita sangat mengerti hal ini dengan baik. 창세기 3장이고요. Genesis chapter 3 is self-centered. Kejadian pasal 3 yaitu berpusat pada diri sendiri. My thing, which is Genesis chapter 6, 성공 Dan 11장입니다. and success, it is tentang Genesis chapter 11. kesuksesan dan materi itu Kejadian pasal 6 dan 11.
그런데 이게 알고 보면은 재앙 받는 길입니다. Actually, if you see it is the way Ini adalah jalan untuk suffer in the meng- disaster. 그러나 untuk 여기에 menghadapi kita ke 사람들이 bencana. 싫어하는 길이 있습니다. But there is the way that people hate. Ini adalah jalan orang yang 사도행전 1장 1절, tidak disukai. 3절, 8절입니다. That is Acts chapter 1 verse 1. yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 38. 오직 성령이죠. Christ, Kristus, the kingdom of God, and the kerajaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus. 실제적으로 이게 우리가 사는 길인데 이걸 싫어해요. Actually, this is the way that we can lead, but people don't Orang-orang ini tidak menyukai jalan ini, padahal harusnya ini jalan yang harus kita pilih. Actually, God guarantee all the blessings in here, but people don't like this. 근데 시대신화는 이런 속에서 Allah 극소수의 memberikan berkatnya di 사람을 sini, 하나님께서 tetapi orang-orang 이렇게 tidak 세웠습니다. menyukainya. And in every age, God raised minor people. 0.1%의 사람들 하는 이렇게 Di setiap zaman, Allah membangunkan 0.1% people. orang-orang yang menjadi tokoh utama di God raised like a person 0,1%. like Joseph and changed all the nation of Egypt. 이런 모세 같은 한 사람을 일으켜서 Tuhan 이스라엘 membuat 전체를 Yusuf 하나님을 menjadi 바라보도록 tokoh 인도해 utama 놨습니다. dalam God Mesir. raised the person like Moses and make the people of God to look toward God. 그래서 0.1%의 이 Dan 사람들이 Allah membuat Musa menjadi tokoh utama sehingga bangsa Israel bisa melihat kebesaran Allah. In every age, they are changing everything. 이 사람을 Jadi melalui 0,1% orang-orang seperti ini bisa melihat Allah mengubah dunia nih. 그렇게 많지 않았어요. In every age, actually, there were not many people who possessed the covenant. 그런데 결국 Di setiap zaman tidak banyak orang yang berpegang pada perjanjian. 언약 가진 Tetapi Alkitab adalah kitab perjanjian. 증가하는 책입니다. And it is, Dengan kata lain, ini menceritakan bagaimana orang yang berpegang pada perjanjian saat mereka berkarya. 이 언약 가진 자를 렘넌트라고. and we say the people Dan kita sebut orang-orang ini sebagai 이 언약 remnant. 가진 자를 렘넌트 다른 말로 또 남은 자라고. in other words, Dengan kata lain yaitu orang yang bertahan atau orang yang 이사야 tersisa. 6장 13절에 보면 거루터기라고 이야기해요. Di Yesaya 6 ayat 13 dikatakan remnant atau orang-orang yang tersisa. 1장 1절 같은 데 보면은 흩어진 자라고 이야기해요. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan orang yang tersebar. 그래서 사실 성경 이사야 6장 13절에 Dan di Yesaya 6 ayat 13 dikatakan sebagai tunggul. 그리고 로마서 11장 Roma 11 ayat 5 dikatakan yaitu orang-orang yang bertahan. 마지막까지 남아 있는 자가 믿음을 가지고 승리한 사실들을 계시록 12장 Di Wahyu 12 ayat 17 dikatakan orang-orang yang bertahan sampai akhir dan mereka akan mendapatkan kemenangan. 남은 자의 Di dalam 축복을 Alkitab 말하고 diceritakan ini adalah berkat bagi orang-orang yang bertahan atau yang orang-orang yang tersisa. 특별히 이사야 전체에서 Di dalam kitab Yesaya ini diceritakan juga tentang orang-orang yang bertahan atau orang-orang yang tersisa ini. 사실 Di dalam Mesir pun banyak juga orang-orang yang bertahan. Dan di Babelonia pun ada juga orang-orang yang bertahan. Dan juga di dalam Roma ada juga orang-orang yang bertahan. 석국 속에서도 남은 자들이 있었습니다. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang seperti ini. Dan ini memberitahukan kepada kita yaitu yang terpenting di dalam Alkitab adalah perjanjian. 그 언약의 흐름이 어떻게 되었습니까? Bagaimana aliran dalam 하나님을 perjanjian? 쓰자마자 하나님께서 여자의 후손이 뱀의 Pada 뿔을 mulanya 상하게 ketika 해서 manusia terpisah dari Allah, Allah memberi perjanjian kepada kita melalui keturunan perempuan di Kejadian 3 ayat 15. Dan perjanjian seperti inilah juga yang dipegang oleh Habel. Dan ini juga terhubung sampai pada zaman Nabi Nuh dan diteruskan sampai Abraham.
dan diteruskan sampai pada gereja mula-mula, The early church, Mar- which is Mark's loteng rumah Markus. 결국 이것이 Dan sampai pada akhirnya di Roma 16 melalui orang-orang di dalam Roma 16 ini menjadi batu pijakan untuk penginjilan di Roma. springboard of Rome evangelization. Tokoh utama seperti inilah yang kita sebut orang-orang yang bertahan. We say this all these minor people, we say those who are remained. Setelah kata Kristus, kata yang terpenting adalah yaitu mereka yang bertahan atau mereka yang tersisa. Orang-orang yang bertahan atau orang-orang yang tersisa seperti inilah yang Tuhan pakai untuk melanjutkan kepada generasi berikutnya. Jadi Anda, saudara sekalian yang sedang mendengarkan pelajaran ini, Allah telah memilih kalian sebagai orang-orang yang bertahan untuk memulihkan penginjilan di Indonesia. Jadi saudara sekalian, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita berpegang kepada perjanjian dan kita mengkonfirmasi diri kita bahwa kita berada di dalam perjanjian. Kedua, yang terpenting adalah di sini tentang pertarungan atau peperangan rohani. Dan sekarang kalau kita lihat di dalam kitab Yosua, kalau kita lihat dalam kitab Yosua, secara fisik mereka tidak melakukan peperangan. Kalau bangsa Israel melakukan peperangan fisik dengan bangsa Yeriko, bagaimana mereka bisa menang? Sama dengan saat menghadapi bangsa Asyur. Dan di tanah Kanaan sana sudah terdapat 7 suku yang tinggal di sana. Dan bagaimana bangsa Israel bisa melawan mereka? Mereka tanpa melakukan peperangan secara fisik pun mereka bisa memenangkan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang menjalankan kehidupan beriman mereka? Mereka sangat bekerja keras, berusaha keras untuk melakukan pertempuran secara fisik. Seharusnya iman kita untuk peperangan rohani. Dan saya secara terus-menerus mengatakan hal seperti ini. Dan di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan juga tentang peperangan rohani. Dikatakan bahwa setan mengontrol segala otoritas dan kuasa di dalam dunia, seluruh politikus dan bangsa-bangsa yang kuat. Saya tidak mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang kuat ini buruk, tapi latar belakang dari bangsa-bangsa yang kuat ini adalah setan. Dan setan juga berkuasa atas politik ini. Setan bekerja melalui mereka. Oleh karena itu kita perlu berdoa untuk mereka yang berperan dalam negara, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di negara. Karena setan berkuasa atas dunia yang gelap ini. Kenapa Indonesia jatuh dan banyak juga sebagian orang kecanduan narkoba? Dan kenapa tindakan kriminal saat ini sedang terjadi di dunia? Dan seiring bertambahnya waktu, kenapa manusia mengalami kesusahan lebih dan lebih lagi? Karena yaitu roh-roh jahat yang berkuasa atas dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di angkasa
이 영적 싸움은 사실은 사단과의 Sebenarnya, 싸움이죠. pertempuran rohani yaitu pertempuran melawan 하늘에 있는 setan. 악의 영이 자꾸 종교를 만들어냅니다. Dan roh jahat ini berbuat melalui agama. 여러분이 사단이라면은 어떻게 Dan seandainya saudara adalah setan, apakah Anda mengizinkan manusia bertemu dengan Allah? Pasti Anda membuat mereka tidak mengetahui tentang Allah. 종교를 만들어내고 Oleh karena itu, setan membuat agama supaya manusia tidak mengerti tentang Allah 우상을 dan 만들어내고 membuat berhala. 여러분 우상 Mari kita lihat dunia dari segi berhala. Let's see the world with the perspective of idol. Dan semuanya itu sama. All the same. 여러분 누가 가르쳤는지 모르지만은 인도네시아뿐만 Dan 아니라 kalau kita lihat di Indonesia, Kamboja, Taiwan, terdapat gambar naga. I don't know who taught this, but if you go to Cambodia or Taiwan, the dragons are there. 여러분 하늘에 있는 악의 영들이 종교를 우상과 Roh jahat atau setan ini membuat berhala supaya manusia itu tidak mengetahui Allah. 마태복음 12장 Di dalam Matius 12 ayat 28 sampai 29 dikatakan jika maka mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah akan datang kepadamu. Bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. 에베소 6장 Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 dikatakan kita ada di dalam dunia ini untuk melakukan pertempuran rohani. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan setan seperti singa yang sedang meraung-raung dan siap untuk menangkap mangsanya. Satan is prowling around like the rolling lion. Dikatakan singa yang meraung-raung Roaring lion. yang sedang berjalan berkeliling. 삼킬자를 찾고 있다고 했어. And it is prowling around. 그래서 특별히 Oleh karena 여러분 itu 하고 있는 kita 염려들을 harus 버리면 melepaskan segala kekhawatiran kita. Down all your anxieties. 염려하는 자들을 찾아서 결국은 Dikatakan dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan 마태복음 4장 membuat 1절에서 gentar. 11절까지 보면은 이 사단이 Dan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, setan ini menampakkan dirinya kepada Yesus dan memberi 먹고 마시는 pencobaan. 의식주 문제 가지고 시험했고요. Mencobai Yesus dengan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dia pakai. 자존심 가지고 시험했고요. Dan dengan kepercayaan diri sebagai anak Allah, 천하 만국과 그 영광을 dan 보여주는 dia 승부를 mencobai 가지고 Yesus 시험했어요. dengan menunjukkan segala kemuliaan yang ada di bumi ini. 지금도 Dan 사단은 sampai 똑같은 saat ini 방식으로 pun 우리를 dengan cara yang sama setan menyerang kita dengan tiga hal ini. 아니 하나님의 아들인 예수님을 공격했다면 Sama seperti menyerang Tuhan Yesus anak Allah, setan menyerang kita. The Son of God, who is Jesus, then he absolutely attack you. 사실 모두 Semua manusia mereka jatuh dalam masalah dengan apa yang mereka pakai makan minum. Dan kita tidak bisa membuang jauh dan kepercayaan diri kita. Manusia mempunyai hal tentang kesuksesan di dalam hati mereka. Melalui hal inilah setan menyerang kita. Dan untuk memenangkan ini, kita harus melakukan peperangan rohani. Dan sampai pelajaran ini selesai pun kita harus berpegang pada firman. Peperangan rohani ini akan dilakukan saat kita sudah menyiapkan diri. Ini adalah berbeda dengan peperangan yang dunia ini lakukan. Peperangan di dalam dunia ini kita bisa dikatakan menang jika kita berhasil membunuh atau mengalahkan musuh kita. Dan pertempuran seperti apa yang kita maksud? Apa yang dimaksud dengan menaklukkan? Yaitu menghidupkan kembali. Dan yang ketiga, ada hal yang tidak boleh kita hilangkan. Kenapa bangsa Israel harus menaklukkan tanah Kanaan?
karena sebuah misi. 정말로 전도와 선교에 대한 Kita harus menyadari dengan benar misi penginjilan. 하나님은 처음부터 Karena pada mulanya Allah memberkati manusia di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dengan misi. Dan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 Allah memanggil Abraham, dikatakan semua bangsa akan terberkati melalui engkau. Dan di Kejadian pasal 20 ayat 4 Allah memberikan berkat misi kepada Ishak. 사실 Dan melalui Yakub dan Yusuf melakukan penginjilan dunia. Dan segala sesuatu harus terhubung dengan 237 bangsa. Dengan kata lain, 237 ini adalah penginjilan dunia. Penginjilan dunia dengan kata lain itu menaklukkan tanah Kanaan. Kalau kita tidak menyadari ini dengan benar, maka kita tidak bisa melihat arah dari Allah atau bayangan dari Allah dengan benar sehingga kita tidak dapat menerima jawaban. 왜 하나님께서 애굽을 강대국으로 Kenapa Allah membuat Mesir sebagai bangsa yang kuat? 왜 하나님께서 Kenapa Allah 바벨론을 membuat 강대국으로 Babilonia 만들었어요? sebagai bangsa yang kuat? 왜 Dan 하나님께서 kenapa Allah 로마를 membuat 강대국으로 Roma 만들었어요? sebagai negara yang kuat? 여기에 연결되어 있는 것이 Dari 바로 이 tiga bangsa ini atau dengan negara ini terhubung yaitu 근데 여기 아무도 237. 들어가는 사람들이 없기 때문에 Karena 하나님께서 melalui 언약까지 0.1%의 perbudakan 사람을 untuk bisa 노예로 보낸 겁니다. memasuki ladang ini, Allah memanggil 0,1% tokoh utama ini untuk memasuki wilayah itu sebagai tahanan, sebagai tawanan, sebagai jajahan. 눈이 안 열리지. Kalau kita tidak bisa membuka mata rohani kita untuk melihat ini, generasi akan datang tidak akan ada pilihan lain selain sebagai 사실 구약 시대 budak. 보면은 억지로 선교했어요. Sebenarnya, pada perjanjian lama, orang-orang melakukan misi dengan terpaksa, 대표적으로 요나 같은 경우 아니에요. terutama Nabi Yunus. 근데 진짜 하나님 기뻐하시는 선교를 위해서 하나님께 준비하신 교회가 Tuhan telah menyiapkan gereja Antioquia. Setelah pereksekusi Stefanus, mereka tersebar dan berkumpul lagi sebagai gereja Antioquia. Di dalam kisah para rasul 11 ayat 1 sampai 13, mereka berkumpul bersama-sama di gereja Antioquia. Salah satu hal yang paling saya syukuri yaitu melalui gereja saya atau gereja kita, Allah memberkati gereja saya dengan melalui misi. 처음 일본 선교를 시작으로 했고 Kami memulai misi ini dari Jepang, 그래서 전 세계 현장을 놓고 kemudian kita mengirim atau mengutus misionaris ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan Injil. 근데 거기에 Dan 우리 온 jemaat di 성도들이 gereja 함께 saya 마음을 모으고 있어요. menyatukan hati untuk misi. 선교는 Seperti yang 어느 한 kita 사람 ketahui, 한두 사람 하는 게 아니라 semua 온 교회가 jemaat 함께 menyatukan 마음 hati 중심으로 mereka 선교에 인도받고 untuk 있는 부분. misi. So I see that all these people are getting together in one heart for the missions. 그런 가운데 하나님께서 이 Dan 아름다운 성전의 축복을 orang-orang 허락하셨고 seperti inilah In the yang midst of that, God has allowed hatinya this seperti bait temple of Allah, God. 왜 그렇습니까? Why? yaitu untuk misi. 그리고 많은 후대들을 복음 안에서 키워 나가게 돼요. Dan sampai Now we are sekarang growing a lot ini of, kita future banyak generations mengumpulkan 감사하게도 generasi-generasi berikutnya 강남의 차세대 untuk 선교사들을 misi. 교회 안에서 준비할 수 dan 있도록 saya 축복하셨고요. mengucap syukur pada Allah karena bisa menyiapkan generasi berikutnya sebagai misionari. 부분들을
깨닫지 못하면 Kalau kita tidak menyadari misi kita seperti ini, tidak ada pilihan lain. Generasi yang akan datang akan menjadi budak dan dijajah. captured and colonized. 왜냐 하나님의 계획이 이것인데 이것을 이루기 위해서는 안 가면은 노예로 보낸 사람도 Kalau 해야죠. kita tidak mengerti rencana Allah, kita tidak ada pilihan lain selain pergi hanya sebagai budak. 이스라엘의 역사를 말하고 Ini menceritakan kepada kita tentang sejarah bangsa 오늘 Israel. 여호수아가 정복하지 못한 곳입니다. Tapi disinilah tempat di mana Yosua tidak dapat menaklukkan. 남아 있는 땅을 Inilah tanah yang tersisa. 여러분 1절에서 Di 6절에 ayat 남아 1 있는 sampai 6 이야기가 좀 disebutkan 나와 있습니다. nama-nama wilayah yang masih tertinggal atau tersisa. 여러분 성경을 통해서 좀 확인을 해 보시고요. Mari kita lihat ayat Alkitab bersama-sama. 가나안 땅을 정복하는 일에 있어서 Dan 하나님 모든 untuk 것을 menaklukkan 완벽하게 tanah 준비하셨습니다. Kanaan, Allah telah menyiapkan segala sesuatu dengan sempurna. 그는 그것을 완전 정복하는 것이 Rencana 하나님의 Allah yaitu untuk menaklukkan seluruh 그런데 tanah 남겨놓은 부분이 Kanaan 있다는 ini. 겁니까? Apa maksudnya dari tanah 그게 yang 바로 masih tersisa 사탄의 ini? 불신 겁니다. Yaitu ketidakpercayaan dari setan. 칠족속 Allah memerintahkan untuk menaklukkan 7 suku dan 31 raja. 그런데 이스라엘 백성들이 실제로 다 Bangsa 멸해야 되는데 Israel 그게 남겨뒀단 diperintahkan 말이에요. untuk menghancurkan semua orang, tetapi tetap masih ada yang tersisa. 신앙생활에 가장 Di dalam kehidupan beriman kita, ada satu hal yang perlu diwaspadai. 위험한 부분들이 있습니다. Hal yang paling berbahaya. 이만하면 되겠지. Kalau kita mempunyai pikiran, oh, kita harus menyelesaikannya seperti ini. 영적인 나태함입니다. Ini keakuan secara rohani atau kesombongan secara rohani. 자만하는 것입니다. And spiritually self-arrogant. 사실 Seharusnya kita perlu 100% untuk taat atau patuh. 그런데 이스라엘 백성들이 Apa makna dari 남겨두었다는 tanah yang 말은 tersisa? 완전히 100% Yaitu 순종하지 bangsa Israel tidak mempercayai firman Tuhan 100%. Obey 100%. 여러분 아브라함 Kalau kita lihat Abraham, 아브라함을 보시면은 dia mengalami ketidakpercayaan dan akhirnya dia If you see goyah. Abraham, while he was doing the unbelief, there were struggles. 우리가 아브라함 Kita 생애를 잘 mengetahui Abraham 아시잖아요. dengan We all baik. know Abraham. Kapan 언제 berkat 완전한 itu 축복 가운데 datang kepada 들어갔느냐? dia? When he came inside of the blessing, Saat dia membuang segala ketidakpercayaannya. 창세기 12장에 보면 Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dikatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang telah kutunjukkan kepadamu. to the land where I will show you. 그런데 떠나긴 떠났는데 Dia pergi, tetapi dia tidak meninggalkan sanak saudaranya. He lived, but he didn't leave his relative, his place. 여러분 잘 알고 Seperti yang kita ketahui, dia membawa Lot, anak saudaranya. His cousin Lut. 그래서 그 록 때문에 결국 그 불씨가 돼가지고 많은 Karena ini, akhirnya dia mengalami banyak perjuangan dan ketidakpercayaan. 근데 창세기 13장에 보면 아브라함이 눈치챘습니다. Di Kejadian pasal 13 dikatakan Abraham menyadari 롯을 띄워보냅니다. dan dia meninggalkan Lot saudaranya. 창세기 13장 18절 Di Kejadian pasal 13 dikatakan ketika ia meninggalkan Lot, Genesis chapter 13, he said, after Lot leave him, 불신앙을 완전히 정리한 것이죠. dia membuang semuanya yang segala ketidakpercayaannya. in verse 18 he says he made Dan di ayat ke-18 dikatakan Abraham mendirikan mesbah. 롯이 아브라함을 떠난 후에 Ketika Abraham meninggalkan Lot,
언약의 Allah 축복을 memberkati After Abraham lagi. Allah leave Abraham, God has given blessings again. 여러분 순종하려면 100% Kalau kita 순종해야 되는 patuh, kita harus patuh 100%. 우리에게 가장 위험한 것은 우리의 실수가 아니에요. So what is Hal the yang most paling dangerous thing? berbahaya It's not bukanlah our mistake. 우리의 무능함이 kesalahan 아니에요. kita, It's not our, bukanlah kekuatan kita, 신앙입니다. but it is our tetapi 그게 사단의 ketidakpercayaan 역사하는 kita. it is the way Ini how menjadi channel setan untuk bekerja. 그래서 나 자신에게 Karena itu kita harus mengecek kembali diri kita. Apakah ada bagian dalam diri kita yang ada ketidakpercayaan? 그래서 우리는 Karena itu 완전 kita 성령 harus 충만함 pergi 속에 ke, 들어가야 되는 거죠. ke kepenuhan Roh Kudus. 여러분 우리가 Walaupun kita melakukan semuanya, tetapi setan tetap menyerang kita di bagian yang tersisa. Satan is attacking us through the parts that is still remain. 그래서 완전 Karena itu 성령 kita 충만함 harus 속에 들어가야 되는데 pergi ke 우리가 정복할 수 penuhan Roh 없음을 알고 Kudus, 우리에게 karena 주님께서 건세를 주셨어요. melalui kekuatan kita tidak dapat menaklukkan. Dan kita perlu Allah memberikan otoritasnya 그게 kepada 베드로전서 2장 kita. 9절이죠. That is Peter, Dan 1 Peter 2:9. 다 Di Petrus 정복하기 2 위해서 우리에게 ayat 9 주신 ini adalah 건세입니다. It is the berkat authority untuk for us to kita conquer untuk everything. menaklukkan 왕 같은 segalanya. 제사장으로 우리를 축복하셨어요. Dan Allah telah memberkati kita sebagai bangsa yang terpilih. royal priest. 이래놓고 우리가 Mari 강해하는 kita lihat kertas kita yang pertama. 먼저 첫 번째입니다. First, Nomor 1 dikatakan, negeri yang Yosua tidak there was dapat the land duduki that Joshua karena couldn't take possession berusia. because he was getting aged. 남겨놓은 그 땅 때문에 Tanah yang Yosua tidak dapat duduki ini pada masa yang akan datang, tanah ini menjadi masalah. 곳은 나중에 반드시 Hal-hal yang kita tidak tanami dengan Injil pada waktu yang akan datang itu akan menjadi masalah. Filistin yang Yosua tidak dapat duduki. Bangsa Israel selalu diserang oleh bangsa Filistin. Tanah yang tersisa ini pada waktu yang akan datang ini akan menjadi masalah. Yang nomor 2 dikatakan Gesur. Nomor 3 dikatakan Sihor dan Ekron. Ekron ini Allah membuatnya menjadi lebih kuat. It was the place where God make it stronger. Apa? Why? Yaitu untuk melawan bangsa Israel. Selama 18 tahun, bangsa Israel terus diserang. 18 years they were always attacking these Israelite people. Jadi, tanah yang tersisa ini yang akan datang akan menjadi masalah. Later it became the problem. Dan juga And also Gaza. death. Goliat adalah seorang dari Gaza. Seperti kita ketahui, Goliat sangat banyak kali menghina Allah. Dikatakan tentara dari bangsa Filistin adalah orang dari Gaza. Ada juga dari Askelon dan Asdod. Dan tanah-tanah yang tersisa ini pada waktu yang akan datang menjadi masalah. Kemudian Libanon, Baal Gad, dan di ayat 6 dikatakan juga Sidon. Ketika bangsa Israel berpegang pada perjanjian, daerah sekitar mereka telah terbagi. Ketika mereka jatuh ke dalam berhala dan mereka akan terbagi-bagi dari bangsa-bangsa yang kuat di sekitar mereka. Allah tidak hanya membuat bangsa-bangsa sekitar mereka ini lebih kuat, tetapi membuat bangsa lain lebih kuat untuk bangsa Israel kesulitan.
to make Israelite difficult. Seperti Baal Gad, bangsa yang kuat, Allah pakai untuk bangsa Israel. That God used as it was the strong nations was like a bat that God used for the Israelite. 그래서 중요한 것이 우리가 Yang terpenting di sini adalah kita harus berpegang kepada perjanjian. Ketika kita berpegang kepada perjanjian, 100% kita harus di dalam perjanjian. Still there are places Sampai that saat ini we didn't conquer. masih ada yang tersisa yang mereka tidak dapat taklukkan. So your theology Kalian must be- murid-murid sekolah your teologi theology must harus be the direction toward mengarah seperti ini. 복음 못 듣고 있어. one third of the Sepertiga earth- dari one bumi third of ini this mereka earth, belum they did not mengerti hear the Injil, gospel. belum pernah mendengar 237, Injil. 5천 종족 지금 우리가 기도. Karena itu kita perlu berdoa untuk 237 bangsa, 5.000 suku bangsa. And there are empty places Di sana and banyak tempat yang kosong, gelap, dan terbuang. 비율로는 90% lebih dari populasi dunia tidak pernah mendengar Injil. 실제적으로 Dan 99% 99% tempat yang belum ditaklukkan. 99% has not been conquered yet. 여기에 Karena itu kita harus mengirimkan terang. 99% 복음 못 90% populasi di dunia ini yang tidak pernah mendengarkan Injil, mereka ditawan oleh kegelapan. 가장 중요한 답은 뭘까요? Jadi, jawaban apa yang terpenting? 4번에 나오는 Yaitu murid. 참된 전도 Kita lihat ada nomor 4. Gerakan penginjilan sejati tidak akan terhenti. 제자들 통해서 Melalui murid, maka gerakan penginjilan akan tercipta. 그래서 여러분이 지금 Jadi kita harus menyiapkan tempat yang terbuang, gelap, dan mati. Di Indonesia terdapat 17.000 pulau yang masih belum pernah mendengarkan Injil. Kita harus menyiapkan ladang yang seperti itu. Dan kita harus menyiapkan diri kita sebagai murid untuk ke ladang itu. Jadi, murid itu orang seperti apa? Yaitu orang yang mengerti penginjilan secara Alkitabiah. Apa itu pergerakan penginjilan secara Alkitabiah? Yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu darak perang, tim ministry, mission home, gereja spesialisasi, dan gereja regional. Dan melalui pelajaran ini, semoga Anda menjadi murid yang mengerti tentang pergerakan penginjilan secara Alkitabiah. Saya berharap kalian menjadi tokoh utama yang menikmati berkat ini. Terima kasih.